Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Aiska Nirun dengan NIM 2020017021, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjana Wita Mahasiswa. Izin mempresentasikan skripsi saya dengan judul Analisis Pengaruh Pengetahuan Investasi, Motivasi Investasi, Literasi Keuangan, dan Pemahaman Ajaran Lansas Rangisi Mulyo terhadap minat mahasiswa dalam melakukan investasi di pasar modal. Latar belakang. Pada era saat ini, investasi mulai banyak diminati oleh mahasiswa. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa investasi seperti saham, obligasi, properti, dan logam mulia. Tidak sedikit dari mereka yang belum mempunyai minat dalam berinvestasi, karena menurut sebagian dari mereka beranggapan bahwa berinvestasi itu membutuhkan modal yang besar. Hal ini berbeda jika seseorang memiliki niat untuk berinvestasi. Seseorang tersebut akan bersungguh-sungguh memulai investasi meskipun dengan modal seadanya. Nisa et al. 2017. Menurut Tandelin 2017, definisi dari pasar modal adalah tempat pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan melakukan kegiatan jual-beli sekuritas. Pasar modal merupakan pasar yang memperjualbelikan sekuritas yang pada umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun. Sekuritas yang diperjualbelikan di pasar modal seperti saham, obligasi, dan reksadana. Di Indonesia, terdapat 2 bursa efek, yaitu Bursa Efek Jakarta (BIJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES), yang sejak tahun 2007 bergabung dan merubah namanya menjadi Bursa Efek Indonesia (BI). Pasar modal sendiri mempunyai peran penting, yaitu sebagai lembaga perantara. Dalam artian, pasar modal dapat menunjang suatu perekonomian karena pasar modal dapat menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana. Jumlah investor pasar modal terus meningkat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat berinvestasi yang didukung oleh perkembangan teknologi digital. Data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menyebutkan hingga Agustus 2022, jumlah investor pasar modal menembus 9,54 juta investor. Jumlah itu melesat 27,38% dibandingkan Desember tahun 2021 yang sebanyak 7,48 juta investor. Lonjakan jumlah investor pasar modal utamanya ditopang oleh jumlah investor reksadana yang melonjak 29,56% jadi 8,86 juta investor pada Agustus 2022. Lonjakan juga dicatatkan jumlah investor surat berharga negara (SBN) yang melesat 24,53% jadi 761,045 investor, serta investor saham dan surat berharga lainnya naik 19,89% jadi 4,13 juta investor. Malik 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan jumlah investor pasar modal hingga pertengahan Agustus 2022 mencapai 9,45 juta investor. Jumlah ini meningkat 8 kali lipat sejak 5 tahun lalu. Anggota Dewan Komisioner merangkap sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inapno Jajadi, mengatakan hampir 60% dari total jumlah investor pasar modal adalah milenial dengan generasi Z yang berusia di bawah 30 tahun. Fenomena terkini, perbaikan kinerja sektor keuangan didukung oleh strategi pendalaman pasar modal yang berjalan baik. Jumlah investor pasar modal telah meningkat signifikan menjadi 7,38 juta atau naik 90,32% dibandingkan tahun 2020. Kinerja positif juga terlihat dari sisi peningkatan jumlah entitas public offering IPO, yakni sebanyak 54 perusahaan baru melakukan IPO di tahun 2021. Berdasarkan fenomena di atas, penanaman investasi pasar modal yang terjadi di Indonesia secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi minat mahasiswa untuk melakukan investasi di pasar modal. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu pengetahuan investasi, motivasi investasi, literasi keuangan, dan pemahaman ajaran Lansas Rangisi Mulyo. Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan investasi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa untuk melakukan investasi di pasar modal. 2. Untuk mengetahui apakah motivasi investasi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa dalam melakukan investasi di pasar modal. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa dalam melakukan investasi di pasar modal. Yang keempat, untuk mengetahui apakah pemahaman ajaran Lansas Rangisi Mulyo berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa dalam melakukan investasi di pasar modal. Selanjutnya yaitu kajian teori of Planned Behavior. TPB bertujuan untuk memprediksi dan memahami dampak dari niat berperilaku, mengidentifikasi strategi untuk merubah perilaku, serta menjelaskan perilaku nyata manusia. Kajian 1991. Berperilaku niat dianggap sebagai suatu faktor motivasional yang berpengaruh terhadap perilaku suatu individu. Tingkat pengetahuan investasi, motivasi investasi, literasi keuangan, pemahaman ajaran Lansas Rangisi Mulyo yang termasuk dalam komponen-komponen teori Planned Behavior akan menimbulkan minat perilaku behavioral intention, dan lebih lanjut akan menimbulkan perilaku behavior. 1.
Selanjutnya yaitu hipotesis. H1. Pengetahuan investasi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa dalam melakukan investasi di pasar modal. H2. Motivasi investasi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa dalam melakukan investasi di pasar modal. H3. Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa dalam melakukan investasi di pasar modal. H4. Pemahaman ajaran lawan Sastra Mulyo berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa dalam melakukan investasi di pasar modal. Kerangka pikir penelitian, pengetahuan investasi sebagai X1, motivasi investasi sebagai X2, literasi keuangan sebagai X3, pemahaman ajaran lawan Sastra Mulyo sebagai X4, berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam melakukan investasi di pasar modal sebagai Y. Metode penelitian, jenis penelitian, penelitian kuantitatif, jenis data-data primer, metode penelitian convenience sampling, sampel penelitian mahasiswa atau mahasiswi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik analisis data, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil penelitian 1. Penggunaan investasi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa dalam melakukan investasi di pasar modal. 2. Motivasi investasi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa dalam melakukan investasi di pasar modal. 3. Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa dalam melakukan investasi di pasar modal. 4. Pemahaman ajaran lawan Sastra Mulyo berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa dalam melakukan investasi di pasar modal. Selanjutnya yaitu saran. 1. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel preferensi resiko, kemajuan teknologi, dan ajaran mahasiswa yang lain sehingga dapat mempengaruhi minat mahasiswa untuk melakukan investasi di pasar modal. 2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambahkan jumlah responden yang akan digunakan sebagai sampel penelitian. Dan yang ketiga yaitu peneliti selanjutnya dapat mencoba melakukan penelitian dengan metode yang berbeda seperti dengan wawancara atau metode lainnya. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.